Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan membahas mengenai nama Yesus. Ya, sesuai dengan Filipi 2 ayat 9, nama Yesus, nama di atas segala nama. Ya kan? Nama itu nama yang berkuasa. Tuhan Allah itu mempunyai nama Yesus. Nah, kalau sesembahan yang lain, ya mereka, terserah mereka namanya siapa. Tetapi Tuhan Allah yang ada di Alkitab itu bernama Yesus. Bukan Bapa, bukan Tritunggal. Ini harus jelas ya. Ada orang-orang tuh yang berkata begini, Pak Pendeta, jangan sombong, ya, jangan merasa benar sendiri, ya, jangan menghakimi teman-teman sejawat, maksudnya para pendeta itu, Tritunggal. Jangan terlalu keras. Kenapa Pak Pendeta dengan pemuka agama lain kok tidak berani? Tidak berani memprotes mereka, mengoreksi mereka. Tapi kok kalau sesama pendeta kok sepertinya Pak Pendeta ini garang sekali. Sehingga dijuluki ahlinya apa itu? Saya lupa itu. Ahli apa gitu ya, mengenai Tritunggal ya. Membongkar apa gitu. Saya katakan begini, dengan pemeluk agama lain, ya, untuk apa berdebat, ya, untuk apa yang mau diluruskan? Allahnya beda, ya, nama Allahnya beda, nabi-nabinya beda, ya, kitabnya beda, bahasanya pun beda, sorganya beda. Mau masuk surganya pun beda. Lalu apa yang mau diperdebatkan? Hanya akan menimbulkan kekesalan. Kekesalan yang bertumpuk menimbulkan sakit hati. Kan saya tidak mengerti mengenai agama mereka. Saya tidak mengerti mengenai kitab-kitab mereka. Jadi apa yang saya mau perdebatkan? Tidak bisa. Dengan pemeluk agama lain, silakan mereka memeluk agamanya, kepercayaannya, kitabnya, silakan. Dan saya tidak punya hak untuk mengoreksi. Nah, itu yang saya jelaskan. Tetapi kepada para penganut Tritunggal yang mengatasnamakan orang Kristen, itu harus, karena mereka menyatakan diri orang Kristen, Alkitabnya pun sama, ya, kitabnya itu sama, Alkitab, ya, tetapi pemahamannya itu yang berbeda, melenceng, sama sekali tidak Alkitabiah. Pemahaman inilah yang harus diluruskan dengan ayat-ayat Alkitab. Sebab kalau tidak, yang pertama akan menimbulkan kesalahpahaman dari pemeluk agama lain. Oh, ternyata orang Kristen itu seperti itu ya, seperti Tritunggal. Ya, yang Allahnya itu Tritunggal. Ya, yang Allahnya itu Bapa. Yang Allahnya itu pribadi. Ya, pribadi satu hakikat. Begitu kan? Itu yang harus diluruskan. Yang pertama. Yang kedua, ya, karena menyembah Allah yang salah, ya, yang tidak ada di Alkitab, ya,
Macam Allah Tritunggal kan tidak ada di Alkitab, yang ada Allah Esa. Allah pribadi kan tidak ada di Alkitab, yang ada Allah Roh. Itu kan sesat. Nah, itu yang saya luruskan. Karena sudah hampir 2000 tahun tidak ada yang pernah berani untuk menyatakan itu. Nah, kesalahan-kesalahan inilah yang saya luruskan sesuai dengan ayat-ayat yang ada di Alkitab dengan konteks waktunya. Ini yang harus saya jawab ya kepada orang-orang di luar sana ya, yang menganggap saya ini merasa benar sendiri. Tidak, saya tidak merasa benar. Saya menyatakan kebenaran. Saya hanya menyatakan kebenaran Alkitab, firman Allah. Itu yang saya nyatakan. Jadi kalau para pendeta Tritunggal tersinggung, ya mereka harus koreksi, betul tidak pemahaman mereka? Sesuai tidak dengan Alkitab? Jangan pemahaman yang salah diajarkan. Sesat, binasa. Saya tidak menyesat-nyesatkan orang, tetapi Alkitab sendiri yang menyatakan orang yang tidak mengenal Alkitab, ya, itu sesat. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti kitab suci. Itu Yesus sendiri yang menyatakannya. Dalam Matius 22 ayat 29. Saya hanya menyampaikan, saya hanya jadi alat untuk menyampaikan kebenaran, meluruskan yang bengkok, yang salah dari pemahaman doktrin Tritunggal. Sudah mengerti? Ya, kenapa saya keras menentang doktrin ini? Karena mereka mengaku orang Kristen. Karena mereka mengajarkan pengajaran yang salah, yang tidak Alkitab. Walaupun gelar mereka, ya, sarjana, master, bahkan dokter teologi. Tapi pengajaran mereka tidak Alkitab sama sekali, tidak Alkitabiah. Mereka harus merenungkan itu. Allah Tritunggal, ya, Trinitas, ya, Allah pribadi, itu Allah yang ada di otaknya, si Tertullianus, ciptaannya dia, tapi diyakini, dipahami, dilegalkan, lalu diajarkan oleh para pendeta Tritunggal ini, yang seharusnya mereka kan kaum terpelajar, mereka itu yang harus mengoreksi, betul tidak, sesuai tidak dengan Alkitab. Alkitab yang saya pakai ini adalah Alkitab Bahasa Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, ya. LAI itu tergabung dalam Lembaga Alkitab Dunia, United Bible Society, yang bermarkas di Inggris sana, ya, yang beranggotakan kurang lebih 240 anggota, ya, terdiri dari 150 negara. Mereka mempunyai paling tidak, ya, terjemahan-terjemahan yang mendekati tahunnya, yang mendekati aslinya, itu tersimpan di sana. Jadi kalau ada denominasi atau orang-orang yang mau melencengkan ayat-ayat Alkitab, tinggal dicek saja ke sana, sesuai tidak dengan terjemahannya. Begitu. Bukan, oh ini lembaga Alkitab Bahasa Indonesia ini, Lembaga Alkitab Indonesia ini salah menerjemahkannya. Bukan salah menerjemahkannya, karena otak kalian yang salah. Kalian berpikir kalau ayat-ayat Alkitab tidak sesuai dengan kemauan kalian, kalian bilang, oh ini salah terjemahan. Tetapi kalau sesuai dengan pemikiran kalian bilang apa? Oh, betul kan apa yang saya katakan? Tidak bisa begitu. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Baik, kita kembali ke tema kita. Yesus, nama di atas segala nama. Ternyata nama Yesus itu adalah nama Allah.
nama yang boleh dikatakan sangat lama sekali disembunyikan. Kalau kita mau memerincinya, itu miliaran tahun sebelumnya itu Allah itu memang namanya Yesus. Nah, saya tidak akan memerincikannya ya, menghitung-hitung secara matematika dalam tayangan ini, tetapi saya akan membacakan dari Yudas 1. Yudas 1 ya Yudas pasal, hanya satu pasal ya. Yudas 1 ayatnya yang ke-25. Allah yang esa, perhatikan ya, bukan Allah Tritunggal ya. Allah yang esa. Dulu juga esa juga. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Nih di kitab Yudas pun dikatakan Allah yang esa. Allah yang esa itu juru selamat kita. Nah, Allah yang esa itu juru selamat oleh Yesus Kristus. Tuh, Yesus Kristus itu namanya Tuhan kita. Nah, Tuhan kita itu jabatannya. Ya. Allah yang esa juru selamat, Tuhan kita itu namanya Yesus. Ya. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad. Perhatikan ya, sebelum segala abad itu namanya Yesus. Ya, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jelas bukan? Yesus itu nama Allah. Nama Allah yang belum diungkapkan. Tersimpan sekian lama. Sekian miliar tahun. Ya. Sebelum segala abad. Ya. Itu nama Allah ya. Yang pertama, Yesus ya. Yang kedua ya. Sejak dulu ya, nama Tuhan ya adalah Yesus. Kalau tadi Allah, sekarang Tuhan. Nah, jangan bedakan Tuhan dengan Allah. Tuhan adalah Allah. Tadi yang sudah saya bacakan ayatnya, ulangan 6 ayat 4 ya. Tuhan itu ya adalah Allah yang berkarya. Yang begini kan tidak dimengerti. Tuhan itu apa sih? Allah itu apa sih? Tuhan beda dengan Allah. Itu karena kalian tidak menyembah Yesus. Kalau menyembah Yesus maka akan dibukakan pikiran sehingga mengerti kitab suci. Hanya Yesus yang bisa membuka, bukan Bapa, bukan Tritunggal. Karena Alkitab diilhami oleh Yesus. Itu nama Allah Yesus, nama sebelum segala abad. Sekarang nama Tuhan, ya. Tuhan adalah Allah yang berkarya. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Firman itu sebelum menjadi manusia dia mencipta. Dalam Yohanes 1 ayat 3, lalu dia menjadi manusia. Namanya Yesus. Mengerti? Nama yang diberikan Allah itu nama Allah diberikan kepada manusia itu. Manusia yang bergelar anak Allah. Namanya Yesus. Nanti kita lihat. Ya. Kita masih fokus kepada Tuhan. Ya. Firman yang jadi manusia itu mati, ya kan? Lalu bangkit, kan rohnya bangkit tuh. Kembali ke surga. Dalam Kisah 2 ayat 36. Allah menjadikan dia apa? Tuhan dan Kristus. Mengerti? Sampai sini. Ya. Lihat, kita lihat karyanya. Karya Tuhan ya. Yang pertama ya, sebelum dia menjadi manusia ya, dia menciptakan sorga dan makhluk sorga ya, tata sorga, malaikat, serafim, kerub ya. Dia menciptakan bumi purba ya. Bumi purba
Beda dengan bumi bulat ya, bumi purba ya, tanah itu belum berbentuk, dan samudra raya ya. Dalam Kolose 1 ayat 16 dikatakan ya. Lalu yang berkarya ini siapa? Ya firman itu. Kita baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tuh, oleh firman, dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, setelah Dia mencipta, Dia menjadikan, Dia menjadi manusia, Dia dibentuk menjadi manusia. Mengerti? Itu yang pertama ya. Itu hanya garis besar saja karyanya. Yang kedua, setelah jeda waktunya, jeda waktu antara penciptaan bumi yang belum berbentuk itu, lalu sampai bumi yang berbentuk, itu kan jedanya, perhitungannya kan ada miliaran tahun itu, ya. Lalu dia apa? Membentuk di Kejadian 1 ayat 1 itu sampai ayat yang ketiga, silakan dibaca itu. Bumi yang belum berbentuk dibentuk menjadi bulat, termasuk langit. Jadi kita lihat dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 ya. Yang melakukan ini siapa? Ya tadi firman. Yang Tuhan, Tuhan huruf besar semua, Yahweh. Dia adalah gambar Allah. Bukannya Bapak, mana Bapak? Tuh para pendeta Tritunggal ya. Para penganutnya tuh harus menuntut kepada para pendetanya tuh. Buktikan mana Bapak itu. Jangan hanya bisa ngomong saja dari mimbar. Kalian harus minta bukti itu kepada pendetamu tuh. Siapa yang mencipta? Allah. Firman yang adalah Allah ini yang mencipta. Jangan bohong-bohongin jemaat. Bapaklah mencipta. Kalian ini kan para pendeta. Ya, pengajar. Jangan jadi pengajar sesat. Harus sesuai dengan Alkitab. Jangan main tafsir-tafsir. Kalau tidak, jemaat kalian binasa. Termasuk kau itu binasa. Yang ketiga, ya, firman yang ada Allah ini, ya, Tuhan huruf besar semua, Tuhan itu, Yahweh, Dia memilih nabi, menurunkan Taurat dan Mazmur dan kitab nabi-nabi. Sampai apa? Dari Adam sampai siapa? Sampai Malaki. Yang kurang lebih berdurasi 6.000 tahun ya. Dia yang melakukannya. Bukannya Bapak. Bapak lagi. Bohong aja kalian ini. Hati-hati. Nanti kalian akan ditaruh batu kilangan tuh di leher. Lalu dicemplung ke dalam sungai itu. Nah, sekarang kita lihat. Baru nama Tuhan Allah terungkap. Setelah tersimpan sekian miliar tahun. Terungkapnya kapan? Waktu firman yang adalah Allah itu, ya, Dia menjadi manusia. Ya, lahir lewat Maria. Betul? Nah, anak itu, ya, kan manusia itu, anak itu diberi nama Yesus. Anak manusia itu kan bukannya anak Allah. Maksudnya anak Allah itu gelar. Gelar ya. Manusia itu bergelar anak Allah, diberi nama Yesus. Ya. Sesuai dengan nubuat dari Yesaya 43 ayat 10, Allah dibentuk jadi manusia. Ya. Yohanes 1 ayat 14, firman yang adalah Allah itu, ya, menjadi manusia.
Ya kan? Lalu namanya siapa dalam Lukas 1 ayat 31? Yesus. Itu nama Allah yang diberikan kepada manusia itu. Kita lihat dari ayatnya, yang Yohanes 17 ayat 12. Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Itu kata Yesus ya. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Nah, siapa namanya? Yesus bukan? Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, nama Yesus itu adalah nama Allah yang diberikan kepada manusia itu. Manusia yang adalah firman, yang menjadi manusia. Itu namanya Yesus, itu nama Allah. Jelas bukan? Itu pun terungkap di sini. Bahwa pada saat firman menjadi manusia, ya, itu namanya siapa? Yesus. Yang di sorga, roh Allah yang di sorga itu, ya, yang juga ada pada diri Yesus itu, di sorga kan ada Allah. Itu namanya Yesus. Karena nama Allah itu diberikan kepada Yesus, kepada manusia itu. Jadi nama Allah itu Yesus. Itulah sebabnya nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Ya, sesuai dengan Filipi 2 ayat 9. Maka setelah sekian lama, sekian miliar tahun ya, baru pada tahun 30 pada tahun 0 itu ya, pada tahun 0 Masehi, itu baru terungkap ternyata nama Allah itu adalah Yesus. Sebab itu nama Yesus itu nama yang berkuasa. Tidak main-main. Lalu kita lihat, setelah manusia Yesus mati, dia bangkit, dia kembali ke sorga. Perhatikan ya, dia kembali ke sorga sebagai apa? Sebagai firman. Firman yang adalah Allah. Wahyu 19 ayat 13. Kembali posisinya kembali seperti Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Kok bukan? Tidak ada ayat-ayat Alkitab yang bertabrakan. Kalau ada, itu hanya pikiran kalian saja yang tidak bisa memahami Alkitab. Karena kalian bukan penyembah Yesus. Jadi sekarang di surga ya, dan sampai kiamat ya, sampai bumi bulat ini, yang sekarang ini bulat ini, lenyap ya, Yesus menyatakan dengan tegas ya, dalam Wahyu 1 ayat 8, Aku Tuhan Allah, Aku Alfa Omega, Aku yang Maha Kuasa. Kita baca ayatnya, jangan main tafsir. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya, ini ditulis dengan tinta merah oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk menyatakan bahwa ini adalah perkataan Yesus. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Ini Yesus yang berbicara, bukannya Bapa. Bapa tidak ada. Bapa itu kiasannya. Kiasan Yesus Roh pada saat firman jadi manusia. Ini tidak bisa diungkapkan kepada para penganut Tritunggal karena kalian bukan penyembah Yesus. Jadi kesimpulannya ya, Tuhan dan Allah namanya Yesus ya. Itu sejak dahulu kala. Ya, itu namanya Yesus. Sesuai dengan Yudas 1 ayat 25.
Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini walaupun keras, silakan untuk dikoreksi, ya. Jadi kalau pemahaman Tritunggal itu sesat, buang. Apapun resikonya, buang. Sampah itu. Kembali ke Alkitab. Sembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka pikiran kita akan dibukakan sehingga kita mengerti kitab suci. Karena kitab suci ini diilhami oleh Yesus. Sebab itu hanya Yesus sendiri yang mampu, yang dapat membukakan pikiran kita. Bukan Bapa, bukan Allah Tritunggal. Amin. Shalom.